Halo semuanya. Wah, kali ini kita pilih kartu ya. Temanya perasaannya untukmu saat ini. Oke, kita pilih pile, pilih kartu. Aku udah siapkan 2 pilihan, begitu ya. Kita akan lihat perasaannya untukmu saat ini. Ini pilihan pertama ya. Oke, pilihan kedua yang ini. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, silakan pilih sesuai intuisimu, kata hatimu ya. Saran aku bisa lihat setiap isi file, mana tahu ada kaitannya buat kalian beberapa orang, atau energimu ada di pilihan yang mungkin gak kamu pilih, karena ini energi banyak orang. Jadi ya bisa campur aduk ya, bisa vice versa juga, terbolak-balik, atau bisa aja beberapa doang ya, beberapa aja yang cocok gitu. Oke, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Baik, kita bisa mulai ya. Kita lihat perasaannya untukmu saat ini, mulai dari pilihan pertama dulu ya. Habis itu kita nanti ke pilihan kedua. Baiklah, aku simpan ini. Oke. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama ya. Ini kalian yang milih nomor 1. Jadi ada kayak boneka. Ya, seperti boneka gitu. Kayak kucing gitu ya. Ini warnanya abu-abu. Oke. Berarti ini hubungannya abu-abu ya. Oke, kalau abu-abu gini aku rasa ya relasi, koneksi yang gaje juga ya ini ya, abu-abu gitu, gaje atau nggak jelas gitu orangnya atau apa. Oke, kita lihat perasaannya untukmu saat ini. Aku udah shuffle ya, say, biar cepet gitu loh ya. Jadi perasaannya ke kamu saat ini, di sini aku melihat apa ya, dia tuh sedih banget ya. Ada perasaan sedih seseorang ini ke kamu. Jadi dia mungkin ada yang pernah bikin kesalahan ya. Karena aku ngeliat di sini ada seseorang yang merasa bersalah ke kamu, merasa nggak enakan, ngerasa sedih gitu, karena ya hubungan kita, relasi kita, koneksi kita tuh bermasalah gitu ya. Dan di sini ada orang yang merasa menyesal ya. Orang ini sedih dan menyesal gitu. Mungkin menyesali apa yang pernah dilakukan, mungkin menyesali semuanya ya, menyesali kita nggak komunikasi, nggak ketemu, atau menyesali perpisahan. Bisa aja ini ya, bisa dia atau vice versa, atau ada orang lain lagi ya. Kan kamu bisa aja dealing dengan beberapa orang. Gitu. Jadi aku ngelihat di sini perasaan dia untukmu saat ini ya, sedih sesedih-sedihnya, dan dia berusaha kuat ya, berusaha tegar gitu. Karena hidup kan harus terus berjalan. Ya, aku harus lanjutkan hidup. Tapi memang nggak mudah gitu. Apalagi aku ngelihat ini ada orang yang kayak merasa aku sangat emosional, aku sangat temperamen, aku tuh ribet banget sih orangnya, egoku luar biasa gitu. Dan ya kalau aku jalani hidup tanpa kamu, kalau aku nggak dekat sama kamu, rasanya sedih gitu, karena cuma kamu yang bisa taklukkan aku. Kayak gitu ya. Ini ada sweetnya juga sih aku rasa. Beberapa kalian ini ada yang mirror ya, error gitu jadinya, terutama koneksi twin flame ya. Aku rasa beberapa kalian udah tahu ya sakitnya, perihnya punya koneksi twin flame gitu ya. Memang kita nggak bisa memilih kan sama siapa kita berkoneksi. Dia pun menyadari dia nggak bisa memilih
sama siapa dia jatuh cinta. Kalau dia cintanya sama kamu ya mau gimana, itu nggak dibuat-buat gitu. Jadi yang bikin sesek di dada ya mungkin karena hubungan ini sulit, rumit ya, dan gaje, nggak jelas, abu-abu banget gitu ya. Dibawa kemana juga ya, orang ini kayak ya bingung lah harus berbuat apa. Beberapa dari mereka mungkin punya pilihan lain, atau kamu begitu. Ada yang lain ya, ada orang lain kah atau faktor lain yang membuat dia tuh lelet jadinya. Dia tuh lambat bergerak ke kamu. Kalau dilihat-lihat ya, dia kan sebenarnya mencintai kamu nih. Terus di sini ada kartu tentang strong connection. Kalian punya koneksi kuat, saling mencintai, saling menyayangi gitu. Cuma orang ini meskipun baper sama kamu, meskipun bawa perasaan ke kamu, tapi dia logik loh gitu. Dia orangnya logika banget gitu. Dia merasa ya, ya aku ikuti realita aja. Aku realistis aja. Kalau memang sulit, rumit, ya wajar dong aku lelet gitu ya. Wajar dong pergerakanku lambat ke kamu gitu. Beberapa dari mereka di sini, entah dianya ya atau ini kamu, ini kan bisa vice versa. Ada beberapa faktor yang harus dipikirkan, ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Kayak misalnya mikirin kerjaan, mikirin keuangan, mikirin keluarga, apalagi punya keluarga, kan gak segampang itu. Jadi aku harus realistis lah. Kalau memang ini gak mudah, ya gak mudah kan. Jadi jangan salahkan aku. Nah ini ada seseorang yang ngerasa, ya memang aku payah, aku ribet, tapi jangan salahkan aku juga, kan keadaan yang membuat kita seperti ini gak jelas gitu. Terus aku ngelihat ya, entah dia atau siapa, sebenarnya dia tuh pengen sih punya masa depan sama kamu. Sebenarnya entah siapa nih orangnya, kalaupun ini orang yang udah lama, tetap aja dia kayak pengen, ya kalau bisa sih, kalau masih bisa, kenapa enggak gitu ya, punya masa depan sama kamu. Karena di sini aku ngelihat mungkin pada akhirnya dia akan memilih kamu. Pada akhirnya ya kalian akan bertemu di titik yang sama gitu. Entah dia entah kamu akhirnya bisa memilih gitu. Memilih ya kita saling cinta kan. Jadi ya kita harus berjuang lah. Nah di sini aku ngerasa seperti itu. Meskipun ada sesuatu yang sulit, aku rasa orang ini pada akhirnya mau berjuang. Tapi ya lambat kan, seperti yang aku katakan tadi. Terus aku ngelihat ini bisa vice versa. Kadang dia tuh merasa apa ya, kamu sepertinya ya kamu juga udah capek ya di hubungan atau relasi seperti ini, karena gak jelas banget. Cuma dia tuh mau kamu bertahan ya. Dia tuh mau kayak ya pengen aja sih bilang ya maaf ya. Maaf banget kalau aku menguras energi kamu. Kamu jadi buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi ke aku. Tapi ya kalau bisa kamu bertahan lah. Kalau kamu masih cinta sama aku ya tetaplah cinta, tetaplah sayang sama aku. Jangan pudarkan perasaan itu. Ini lucu nih orang. Terus ya di sini dia kadang merasa bersalah. Ya maaf, aku udah cuekin kamu, aku udah egois. Tapi aku pengen kamu jangan ikutan cuek, ya kamu jangan egois juga gitu. Ya seperti itu sih. Terus aku ngerasa ya beberapa kali ya dealing sama orang yang ini ada yang sakit, dia terpuruk sekarang ya, entah sakit secara mental, sakit ekonominya, sakit badannya atau apa, ya dia butuh kamu saat ini. Jadi dia pengen banget sih bilang ya andaikan kamu ada. Kalau udah nggak ketemu, nggak deket, nggak komunikasi, ya pengennya kamu ada gitu. Jadi dia kayak pengen kasih tahu gitu sih. Andai aja kamu tahu kondisi aku tuh ya lagi nggak baik-baik aja ya. Saya sedang tidak baik-baik saja gitu.
Terus dia kayak bisa dibilang dia senang banget sih selama ini dengan kebaikan kamu. Ini bisa vice versa ya, entah dia entah kamu. Jadi seseorang ini kayak pengen ya mungkin bilang terima kasih karena kamu udah baik. Ya terima kasih juga kamu udah sabar gitu. Dan dia mau kasih tahu bahwasanya dia ingat semua kebaikan kamu ya. Meskipun kamu ngerasa aku cuek, meskipun kamu ngerasa aku seperti memihak ke yang lain, tapi aku ingat persis kebaikanmu. Cie. Ini siapa nih ya? Sweet banget nih. And then ya, beberapa kalian ini cintanya bersegi-segi ya. Segitiga, segi empat, entah di pihak dia atau pihak kamu atau siapalah, ada pihak lain ya. Ada orang lain. Atau ada hal lain yang difokuskan. Jadi kadang gimana ya, ini kan bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Kalau di pihak dia ada beberapa pilihan atau dia ada pilihan lain, ada yang lain, ya dia tuh mau kamu maklum gitu, dia mau kayak kamu bersabar lagi lah, karena nggak mudah buat aku ngambil keputusan, atau ya aku tuh hanya menjalani takdirku saat ini, jadi aku bisanya apa gitu, ya aku bisa apa, itu maksudnya. Dan kalau ini vice versa, ya kalau kamu punya beberapa pilihan atau kamu ngerasa punya pilihan lain, dia mau kamu memilih, dia mau kamu pilih lah. Kamu tuh sayangnya sama siapa? Kalau kamu sayang sama aku, ya kamu pilih aku, ya. Kayak gitu, lucu nih. And then ya, ini beneran nih orang lagi nggak sehat sih sebenarnya, nggak fit lah, ya paling nggak gitu sih, nggak fit. Dia lagi sakit gitu kak, ya. Atau ya setidaknya nggak enak badan, dan dia banyak overthinking tentang kamu. Terus dia kayak pengen bilang kalau aku jeda nih, kalau aku on off atau aku pasif nih sekarang, ya aku pengennya menenangkan diri dulu. Tapi kalau aku pasif, aku diam, bukan berarti aku tidak mencintaimu. Gitu ya. Suneo. Ciao Bella. And then ya, perasaannya untukmu saat ini apa ya, ya dia baper sebenarnya. Dibilang cinta iya, ya memang diam pasif, tapi aku sayang sama kamu. Terus ya kalau dia dalam keadaan tidak baik-baik saja, sebenarnya dia baper ya, dia bawa perasaan nih ke kamu, kayak ya pengen banget sih kamu di sini, pengen banget sih aku ngasih tahu ini dan itu, pengen banget aku ceritain ini itu, pengen banget aku ngebahas ini ngebahas itu sama kamu, karena koneksi kita tuh kayak nggak putus-putus ya, maksudnya ya mungkin ini ada ikatan batin ya kamu sama dia, jadi kayak rasa itu, perasaan itu nggak habis-habis ke kamu. Terus di sini ada orang yang pengen bilang ya perasaannya kayaknya kita tuh kalau udah selesai ya selesai gitu. Kalau udah nggak worth it, nggak layak, ya harusnya ngapain lagi. Tapi aku ngerasa kok susah banget ya berhenti mencintai kamu. Cie. Beberapa dari mereka atau ya beberapa kalian ini punya perbedaan atau ngerasa ya kita beda lah atau sudah sangat beda. Udah beda lah sekarang ya, nggak semudah yang kita pikirkan. Tapi kenapa ya kok cinta ini nggak habis-habisnya ke kamu? Ini orang yang ngerasa apa ya? Ya lucu aja gitu. Perasaan lu nggak di sisi gue, perasaan gue nggak di sisi lo. Ya kita nggak tahu kan, lu sama siapa, gue sama siapa. Ya kita jalani hidup masing-masing. Tapi kok isi kepala gue, isi hati gue ya ke lu aja gitu. Ya dia ngerasa aneh. Kadang dia berpikir, kok aku mikirin kamu terus, kok aku berhalusinasi terus tentang kamu, aku ngehalu terus tentang kamu. Ini bisa vice versa. Beberapa kalian mirror, twin flame. Jadi ya kalau twin flame itu meskipun dalam diam, nggak komunikasi juga, ya kita, jiwa kita tuh bertaut gitu ya, jiwa kita bertaut karena ya kita kembaran jiwa. Jadi dalam diam ya kita masih bisa koneksi gitu, masih bisa ngebatin ya. Makanya ya kayak ngerasa ini seperti ilusi lah, padahal ya memang saling cinta sebenarnya.
Cuma kelihatan seperti ilusi karena tindakan nyatanya itu loh. Mungkin nggak ada atau sedikit ya, gitu. And then ya dia tuh ngerasa sebenarnya pengen lah hubungan ini membaik, pengen lah hubungan ini jelas gitu, pengen relasi kita, koneksi kita membaik. Tapi aku ngerasa di sini orangnya pasrah ya, dia pasrah. Dia kayak ya aku pun nggak tahu harus seperti apa. Yang jelas aku pengen sebenarnya semuanya membaik. Cuma di sini ada orang yang ngerasa sebelum aku memperbaiki hubungan sama kamu, aku harus memperbaiki diriku dulu. Karena di sini ada orang yang tadinya kehidupan dia gelap gitu. Jadi dia mau ngerilis energi toksiknya dulu. Energi negatif itu mau dia lepasin dulu, baru dia ya bisa memperbaiki semuanya sama kamu. Gitu ya. Oke, aku kasih huruf, angka. Huruf sama angka ini berkaitan dia atau kamu ya. Aku baca cepat. Nah, ini ada F. Oke. F. Huruf H, G, D. I. Ada huruf J, E, Y, A. Ada huruf W, ada K. Oke, kalau angka ini ada 22, 22 ya, 13, 2, 18, 1, 10. Ada 12, 27, 31, 29, dan 9. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Ini yang milih pile 2, pilihan kedua ya. Ini buat kalian yang milih pile 2 ya. Kayak boneka ya. Apa ya ini? Warnanya ungu gitu, ungu ya. Terus kayak apa ini orangnya aneh. Beberapa ini orangnya bisa dibilang ya ada yang toksik lah, ada yang kejam gitu ya, ada hal yang nggak enak pernah dia lakukan ya, bisa vice versa. Oke. Kita lihat perasaannya untukmu saat ini. Aku sudah shuffle, biar cepet ya, say. Oke, Suneo. Ciao Bella. Kita lihat perasaannya untukmu saat ini. Di sini aku ngerasa dia sebenarnya pengen banget bicara sama kamu. Dia sebenarnya menginginkan adanya komunikasi. Dia bahkan menginginkan adanya pertemuan. Tapi ini ada tower moment ya. Duar gitu. Ternyata tak segampang itu ya, say. Nggak semudah itu, Zayeng ya. Aku ngerasa ini orangnya lumayan pelin-pelan ya. Terus dibilang emosional, iya. Egonya juga ada gitu. Karena kadang dia menganalisa semuanya itu pakai hati. Tapi kadang dia menganalisa semuanya itu pakai pemikirannya sendiri. Dan dia rasa ya kadang pemikiran dia yang benar gitu. Bahkan ya bisa aja selalu dia merasa apa yang dia pikirkan itu yang benar. Makanya aku katakan tadi nih orangnya kejam sih sebenarnya. Atau nih orangnya keras gitu. Udah pelin-pelan, keras lagi ya. Kan lumayan aneh gitu ya. Bisa vice versa. Jadi seperti yang aku katakan, dia tuh pengen banget kan bicara sama kamu. Atau bahkan ya kalau bisa ketemu aja. Soalnya kalau komunikasi di media sosial juga takutnya drama. Kalau ketemu kan bisa clear ya, bisa beres urusan kita, masalah kita. Tapi ya ternyata aku nggak sanggup ya. Aku ngerasa nggak mudah ini semua. Ya muncul lagi tuh keras kepalanya aku. Nah, jadi ini ibarat kayak ada seseorang yang egonya itu besar banget. Tapi kan dia mencintai kamu. Dan rasa cinta itu jauh lebih besar ya. Dia tuh sayang banget gitu sama kamu. Kemudian kan egonya runtuh. Karena kamu bisa
apa ya, bisa meluluhkan dia mungkin. Mungkin beberapa ini yang milih pile 2 ada kaitan ke pile 1 ya. Jadi ya dia rasa kayak ya lu sebenarnya bisa meruntuhkan egonya gue. Tapi ya gue bangun lagi nih ego itu. Jadi meskipun ego itu sudah runtuh, dia bangun lagi ego yang baru ya. Dia bangun lagi ego yang baru itu, dan ya itulah yang bikin ini semua kayak semacam nggak habis-habis nih drama gitu. Ya dia kejam lagi gitu kan, tegaan lagi. Dia masang benteng gitu, membatasi diri, membatasi komunikasi gitu. Dia menggantungkan hubungan kalian gitu aja, menggantungkan relasi kalian, koneksi kalian gitu aja. Tapi dia di sini mau bilang, sebenarnya kalau kamu ngerasa aku kejam, kalau kamu ngerasa semua ini sakit buat kamu ya, tapi ini sakit juga buat aku. Itu karena ini ada orang yang ya sadar gak sadar dia akhirnya menerima karma gitu kan. Di sini ada balancing ya, dimana ya semesta itu menunjukkanlah keadilan. Kamu pernah ngerasain sakit ya dari dia, ya akhirnya dia merasakan sakit juga dari kamu. Contoh, ya sakitlah kehilangan dia kan, sakitlah ketika dia menyakiti kamu, sakitlah dengan tingkahnya itu. Tapi ya kemudian hari kan akhirnya dia yang sakit gitu, akhirnya dia yang merasakan rasa sakit hati. Ya ternyata nggak enak ya kehilangan kamu, atau ya menggantungkan koneksi gitu aja, semua terasa drama. Dan aku ngerasain sense kayak dia tuh kadang mikir ya, ketika aku menyakiti kamu ya itu untuk memuaskan egoku sesaat gitu. Tapi setelahnya aku yang ngerasain sakit, karena menyakiti kamu itu ternyata bikin aku sedih juga. Menyakiti kamu tuh ternyata seperti menyakiti diriku sendiri. Nah itu sih. Dan di sini aku ngerasa entah dia, entah vice versa, ini ada yang punya mental victim sebenarnya ya, mental korban, merasa kamu yang gak maklum gitu, kamu yang gak mengerti, padahal ya memang aku yang gak mengerti, aku yang egois gitu. So ya orang ini sebenarnya setelah dia menjalani siklus karma, dia jadi tahu, oh ternyata aku udah menyakiti kamu, mempermainkan kamu, dan ya aku ngerasain sekarang semua itu berbalik ke aku. Karena nih orang ya bisa aja kan, sekarang dia ada di fase-fase ngebayar karma itu semua. Banyak hal-hal gak enak terjadi di hidup dia, jadi ya dia bayar itu semua, karma-karma itu. Kemudian ya pengen kan sebenarnya memulai kisah baru lagi dengan kamu, tapi dia takut kamu menolak gitu. Dia takut kalau misalnya dia komunikasi dengan kamu, nanti kalau kamu nggak respon gimana, atau kalau respon kamu nggak enak ya gimana gitu. And then ya ini ada tentang player ya. Aku rasa beberapa kalian dealing sama player, karena ini banyak kartu player di sini ya. Ini toxic banget nih orang ya. Jadi kalau player itu kan pemain, jadi ya maulah mempermainkan kamu gitu. So ya kadang dia merasa memang gak jelas gitu arah dan tujuan hidupnya. Cuma ketika dia sadari ya bahwasanya kamu tuh bisa men-trigger dia secara tidak langsung, kamu sebenarnya menyadarkan dia bahwasanya ya dia tuh harusnya berubah menjadi lebih baik. Nah saat dia ke-trigger gitu, ya dia jadi tahu bahwasanya hidup itu harusnya begini begitu, harusnya aku tuh tujuan hidupku bisa lebih baik, harusnya aku menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ada yang seperti itu ya. Jadi apa ya, ini kan ada orang yang mental victim gitu. Jadi kalau mental victim memang susah banget nih orang berubah gitu, susah introspeksi diri. Kadang ada sih rasa-rasa kayak, iya sih aku kan mempermainkan sebenarnya,
ya memang iya sih aku nyakitin kamu, tapi kan kamu juga gini, kamu kan juga gitu, harusnya kan kamu juga sadar lah begini begitu. Nah, jadi dia lebih kayak ya suka gitu, menyalahkan kamu atau menyalahkan keadaan. Dia jarang melihat ke dalam dirinya sendiri. Sampai akhirnya orang ini kan bisa kan kemana-mana, bisa ke yang lain. Dia rasa ya manusia kan nggak kamu aja, banyak lah gitu ya yang lain, atau adalah di sisi aku gitu. Tapi lucunya di sini dia malah memusatkan perhatiannya ke kamu. Apalagi aku ngelihat ya menurut dia ya kamu tuh udah lebih menarik sekarang. Jadi ya aku rasa dia mau memperhatikan kamu diam-diam, mau mencari tahu kamu diam-diam. So, ya kalau suatu saat dia ngelihat kamu ternyata lebih menarik dan kamu bisa bikin dia jatuh cinta lagi, ya apa enggak crazy dianya, ya kan? Apa enggak linglung gitu, kayak orang yang ya ternyata kamu tuh aku anggap sebelah mata selama ini. Ternyata kamu tuh ya kamu masih lebih baik daripada yang lain. Bahkan di sini ada yang menyadari bahwasanya kamu yang terbaik gitu. Orang kan, manusia kan, kalau misalnya dia ke-trigger terhadap seseorang dan ya dia merasa dia harusnya berubah menjadi lebih baik, ya di situ kan cinta itu semakin bersemi, cinta itu semakin tumbuh ke kamu. Jadi ya dia pengen sih memulai awal baru dengan kamu. Kayak tersentuh gitu hatinya, yang tadinya mental victim, nyari-nyari keburukan kamu aja, dia merasa kamu bukan yang terbaik. Ya it's okay lah, kamu manusia biasa ya, punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi kan dia selama ini mengabaikan kebaikan kamu. Tapi berjalannya waktu, ketika dia jalani, ya ternyata hidup ini harusnya melihat diri sendiri juga, harusnya introspeksi diri juga. Ketika dia koreksi dirinya, ya dia sadar diri gitu bahwasanya dia pun punya kekurangan. Jadi harusnya ya dia lihatlah kebaikan kamu, dia harusnya bersyukur gitu. So aku ngerasa situasi-situasi drama itu kan pada akhirnya bakalan meluntur ya, karena ada drama episode 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi nanti ada titik dimana ya dia ngerasa tersentuh aja hatinya. Apalagi kalau orang ini benar-benar dia udah merenungkan semuanya ya. Dia merenungkan bahwasanya aku tuh susah lupakan kamu ya. Aku ngerasain banget di sini ada orang yang kalau susah melupakan itu tandanya kan dia cinta sama kamu, bahkan cinta itu tumbuh ke kamu ya. So ya nggak ada gunanya kan kita membohongi perasaan sendiri yang tadinya bisa denial, bisa menolak perasaan bahwasanya ya udahlah aku kan juga nggak cinta-cinta banget, aku kan bisa sama yang lain gitu, atau kamu bukan yang terbaik banget gitu. Tapi ya ternyata cinta itu kan tumbuh, terus aku susah move on lagi, susah lupakan kamu. Jadi disitulah kebenaran terungkap bahwasanya ya kalau kamu cinta sejatiku ya kamu. Kayak gitu. Ini ribet banget file 2 ya. Cuma ada sih kaitan file 2 ini ke file 1. Dan aku ngerasa ya perasaan dia untukmu saat ini banyak hal yang pengen dia jujurkan ke kamu, banyak hal yang pengen dia utarakan. Makanya tadi di awal aku bilang kan dia pengen komunikasi. Cuman ya orang entah gengsinya besar, egonya besar, atau ada hal lain, orang lain yang membuat dia jadi seperti ini, atau mental victimnya itu loh belum kelar-kelar. Jadi kalau orang mental victim itu kadang mau sih merasa iya ya aku yang bersalah gitu, tapi kadang ya nyalain kamu aja gitu, kayak orang yang ya udahlah aku kan juga nggak berdosa banget, atau kamu kan nggak juga alim banget gitu, kamu juga bukannya baik banget, jadi ya buat apa aku berjuang. Tapi ya kan ada di titik dimana ya nggak enak lah kalau nggak deket kamu gitu, nggak enak kalau nggak komunikasi.
Dan orang ini sebenarnya ngerasa kesepian ya, ngerasa lonely. Sebenarnya dia pengen cerita bahwasannya dia butuh kasih sayang, dan kasih sayang yang dia butuhkan itu ya dari kamu. Soalnya nih orang pada akhirnya nyadar gitu sih, kamu yang paling tulus ya. Meskipun kamu punya kekurangan, kelemahan, tapi kayak ya kamu yang paling tulus, kamu yang mungkin paling bisa menaklukkan dia. Seperti itu. Dan orang ini selama ini sempat sih bertanya-tanya. Dia sempat bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih cinta sejati aku ya? Karena nih orang bisa aja loh berpetualang, bisa aja dia tuh kayak ngerasa cinta itu bullshit gitu, atau ya kalau kita nggak jadi, kalau kita nggak jodoh ya udah gitu, biasa aja lah gitu ya, atau kayak ya udah kalau gue ternyata nggak bisa bersama sama lo gitu ya udah, cuma ya kayak dia tuh selalu apa ya, seperti tertuntun untuk menyadari bahwasannya kamu cinta sejati dia. Karena orang ini kalaupun dia mencoba ke yang lain atau dia menjalani hidupnya tanpa kamu, itu kayaknya menyakitkan banget gitu. Di sini ada kartu yang kayak ya sedih banget sebenarnya keadaan dia. Dan lucunya ketika dia merasakan apa ya, pahit manisnya hidup ini, atau ya pada akhirnya dia ngerasa ternyata hidup ini keras gitu, dan ternyata aku butuh orang yang paling tulus, yang paling sabar ya aku teringatnya sama kamu. Dan itu kan dituntun gitu loh, kayak ya pada akhirnya dia merasa bahwasanya yang bisa menghadapi sifat dia itu ya hanya kamu. Dan itu kan ya dituntun oleh malaikat kah, atau dituntun oleh semesta gitu. Jadi ya pada akhirnya kan kita bisa tuh seperti kayak orang yang merasa kesepian, merasa kosong, merasa sendiri. Nah, saat kita seperti itu dan kita nggak bahagia ya, kita kan pasti kayak teringat sama seseorang, dan seseorang itu sebenarnya yang paling berharga. Dan itulah yang bisa dikatakan cinta sejati ya. Karena ketika nggak bersama pun, tapi orang itu masih bisa diingat ya, itulah cinta sejati sebenarnya. Oke? So ya, aku rasa ini tuh di PL2 memang ribet banget ya. Cuma intinya sih aku ngelihat dari sekian banyak perjalanan hidup dia, yang tadinya dia ngerasa ya gampang lah, enteng lah, cinta itu bisa lah di skip ya, rasa baper-baper itu bisa lah aku hilangin, atau ya perlahan aku pasti bisa lah lepas dari kamu, aku jalani sama ini ya. Tapi ternyata itu nggak mudah, dan akhirnya aku ngerasa aku tuh kosong, aku kesepian, aku kecarian kamu. Jadi ya ya pengen lah komunikasi atau bicara, bahkan mungkin pengen ketemu ya. Oke? Aku kasih huruf dan angka mungkin berkaitan dia atau kamu. Ini ada huruf C ya, C, M, S, R, Z, L. Ini ada N, O, T, ada B, ada U. Ini angka 26, 7, 11, ada yang twin flame ya, karena itu angkanya mirror. Ada 25, 14, 5, 15, 23, ada 6, 24, dan 20. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.